Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Jawara Firwan. Di sini saya dan kelompok saya ingin berpresentasi tentang dengan mapel pengantar ilmu hukum yang menjelaskan subjek hukum, hak dan kewajiban dan objek hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan subjek hukum. Secara umum, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk memihak, hak-hak dan melakukan perbuatan hukum, serta dapat digugat atau menggugat di muka pengadilan. Subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang artinya mereka lah yang dapat menjadi pihak atau suatu hubungan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan jual beli, atau menerima warisan, dan terkait pada peraturan serta sanksi yang berlaku. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hafiz Arabi. Silakan. Saya akan menjelaskan hak dan kewajiban hukum. Hak hukum adalah kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan atau menuntut sesuatu dari pihak lain. Ciri-cirinya, yang pertama, dilindungi dan diakui oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dapat dituntut pemenuhannya melalui mekanisme hukum. Yang ketiga, keberadaannya biasanya berhubungan dengan kewajiban pihak lain. Contohnya, hak atas perlindungan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Yang kedua, hak atas kepemilikan. Seseorang berhak memiliki, menggunakan, dan menguasai harta benda. Yang ketiga, hak asasi, seperti hak hidup, berpendapat, dan memeluk agama. Yang keempat, hak sebagai warga negara, hak memilih dalam pemilu, dan memperoleh pendidikan. Yang kedua, kewajiban hukum. Kewajiban hukum adalah keharusan yang ditetapkan oleh hukum bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Ciri-cirinya, jika tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi seperti pidana, perdata, atau administrasi. Yang kedua, menjadi batasan dalam pelaksanaan hak seseorang. Yang ketiga, menetapkan demi keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya, kewajiban menaati hukum, yaitu mematuhi peraturan lalu lintas, tidak merusak lingkungan, dan tidak melakukan kejahatan. Yang kedua, kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak orang lain. Dan yang keempat, kewajiban melaksanakan kontrak dan perjanjian ketika sudah disepakati. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi isi atau input dari suatu hubungan hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran hak dan kewajiban subjek hukum. Jadi secara sederhana yaitu apa yang dapat dimiliki atau diperjanjikan oleh hukum, jawabannya adalah objek hukum. Jadi pada intinya adalah objek hukum adalah apa yang menjadi muatan dari hak atau kewajiban, sedangkan subjek hukum adalah siapa yang mempunyai hak atau kewajiban tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isamuddin Fidarian. Silakan. Selanjutnya itu ada contoh objek hukum. Ketika seseorang membeli motor, maka motor itu menjadi objek hukum karena menimbulkan hak milik dan kewajiban. Itu sama dengan kita membayar harganya. Jadi contohnya itu dalam jual beli rumah merupakan objek hukum. Pembeli memiliki hak atas rumah tersebut dan penjual memiliki kewajiban menyerahkan rumah. Dalam kontrak jasa yang diberikan adalah objek hukum. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis subjek hukum. Yang pertama adalah orang. Subjek hukum yang paling dasar adalah manusia. Setiap manusia dianggap mampu menjadi subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Dengan catatan kapasitas bertindaknya bisa berjenis, misalnya anak gangguan umur atau orang dengan gangguan jiwa. Yang kedua adalah badan hukum. Contohnya adalah PT, CV, koperasi, yayasan, BUMN atau BUMD, dan kumpulan orang berbadan hukum. Yang ketiga, subjek hukum menurut hukum publik adalah negara, pemerintah, dan lembaga negara. Oke, sekian. Subjek hukum itu ibarat pemain utama di panggung aturan. Siapapun yang secara sah diakui bisa punya hak dan harus menanggung kewajiban. Bisa orang, bisa badan hukum. Intinya, kalau kita bisa bertanggung jawab atau bisa dimintai pertanggungjawaban, kita bisa masuk ke dalam subjek hukum tersebut. Untuk hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi poin yang saling menempel. Hak memberi kita ruang untuk bergerak, mengambil manfaat, atau mempertahankan kepentingan kita. Tetapi kewajiban adalah ibaratnya sebagai
pengeremnya biar kita nggak bablas ataupun tetap adil untuk orang lain. Tanpa kewajiban, hak cuma jadi ego, tanpa hak kewajiban jadi beban. Untuk objek hukum itu adalah sesuatu yang diperebutkan, sesuatu yang diatur atau sesuatu yang dilindungi, bisa barang, jasa, tindakan atau hal-hal berbeda. Itu semacam sebagai pemicu dalam hubungan hukum hukum tanpa objek, hubungan hukum tanpa objek. Hukum itu cuman omong kosong. Garis besarnya adalah subjek hukum adalah siapa yang bisa main. Dan untuk hak dan kewajiban aturan mainnya, objek hukum adalah apa yang bisa kita mainkan. Tiga-tiganya melipat erat tanpa salah satunya. Hukum bisa pincang dan nggak bisa berfungsi sebagai penjaga tatanan sosial.